Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidanillah wa mushollian ala rasulillah wa ba'du. Ucapan terima kasih alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ustadzah Anissa, Ustadzah Hakim yang kami hormati dan kami muliakan. Anak-anak saya ada Eca, Jinan, Siva, Talita, Sabrina, Alda, dan yang lainnya mungkin ada di situ. Alhamdulillah luar biasa perkumpulan kalian di tempat itu, di rumahnya Eca, merupakan perkumpulan yang sangat mulia. Perkumpulan yang dibanggakan oleh para malaikatnya. Perkumpulan yang senantiasa dinaungi oleh rahmat dan sakinahnya Allah melalui para malaikatnya. Anak-anak sekalian, kita tanpa terasa telah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. 1 tahun yang lalu sudah kita lewati tahun 2020. Tepat malam ini kita masuk pada tahun baru tahun 2001 Masehi. Oke, tahun pasti akan selalu bertambah dan bertambah, tidak akan ada ceritanya tahun itu berkurang atau kita lorong waktu menuju ke waktu yang kemarin sudah kita lewati, tidak akan mungkin bisa. Maka karena waktu tidak akan mungkin bisa kembali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk waktu itu? Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk anak-anak sekalian, kalian masih usia muda. Meskipun umur kalian sudah naik 1 tahun di tahun ini, tetapi kalian masih sangat-sangat relatif muda. Kalian masih usia-usia SD. Ketahuilah bahwa usia emas itu adalah usia SD tersebut. Maka jangan kamu sia-siakan waktu kamu hanya untuk bermain tok. Pakai waktu-waktu kamu di usiamu itu untuk meningkatkan belajar. Belajar dengan semangat. Yang kedua, perbanyak baca buku. Ada apa dengan membaca buku? Dengan kamu memperbanyak baca buku, kamu akan mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai banyak wawasan, membuka pikiran kamu. Yang ketiga, kamu harus memperbanyak hafalan. Hafalan apapun sering kamu hafalkan, terutama hafalan Al-Quran. Kenapa harus hafalan? Kenapa harus membaca? Kenapa harus memperbanyak belajar? Karena usia muda, usia anak-anak itu otaknya masih jernih dan bersih. Apapun yang dia baca, apapun yang dia pelajari, dan apapun yang dia hafalkan itu akan melekat kuat di dalam memori kita, di dalam memori anak-anak di usia SD itu, dan tidak akan pernah terlupakan sampai di masa tua nanti. Itu terbukti. Saya sebagai gambaran saja, saya sejak usia SD itu alhamdulillah sudah disiapkan sedemikian rupa oleh orang tua saya, oleh orang-orang di lingkungan saya, dan juga orang-orang guru-guru saya di madrasah. Dulu saya tidak pernah sekolah di SD negeri, itu nggak pernah, atau MI negeri nggak pernah. Sekolah saya di MI, tapi MI swasta yang tidak ada ijazahnya. Dan di situ gemblengannya luar biasa. Lulus daripada SD atau MI itu harus hafal 2 juz 30 dan juz 29. Tidak cukup di situ, harus hafal 42 hadis dari Arba'in Nawawiyah, hafal Asmaul Husna 99 itu,
Dan kalau nanti rencananya kita mau mondok, lah pondoknya itu syaratnya harus lulus seleksi matematika dan bahasa Indonesia. Di pondok saya itu. Jadi ketika kita baru berada di SD itu digembleng untuk menuju ke pondok ini. Ya, syaratnya pondok itu harus hafal 2 juz, 42 hadis dari Arba'in Nawawiyah, 99 Asmaul Husna, dan lolos tes matematika dan bahasa Indonesia. Jadi hafalan yang saya lakukan, yang dihafalkan ke saya pada waktu itu sangat-sangat betul-betul melekat di dalam memori saya sampai sekarang. Juz 30, juz 29 itu ketika saya menyemak kalian misalkan, itu tanpa saya harus melihat Quran bisa saya hafal masih. Meskipun lama saya nggak murojaah, hafal. Kenapa? Karena hafalan 2 juz itu terutama itu betul-betul melekat di dalam otak saya. Insya Allah demikian. Jadi bagi anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, terus gembleng hafalanmu, semangat belajarmu, banyak membaca. Nanti kamu akan mendapatkan hasil emasnya di kemudian hari nanti. Jadi begitu. Perbanyak belajar apapun, perbanyak membaca, memperbanyak hafalan. Dan yang keempat pesan saya, yang keempat adalah silahkan memperbanyak atau membiasakan ibadah dengan rajin. Sholatnya tepat waktu, azan langsung qomat. Bagi yang laki-laki jamaah dibiasakan. Azan langsung qomat untuk melaksanakan sholat masuk saya. Jangan menunda-nunda, sholat duhur nanti aja, sholat subuh nanti aja jam 7. Jangan, azan langsung segera persiapan melaksanakan sholat. Kalau kita sudah terbiasa dari sejak kecil ini melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, maka sampai tumbuh dewasa pun kita akan terbiasa menjadi baik. Rutinitas ini akan terbawa sampai kita dewasa nanti. Ini luar biasa. Ketika banyak anak-anak yang tidak bisa terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu atau belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu, nah kita sudah bisa. Kenapa? Karena sudah kita membiasakan dari sejak kecil. Membiasakan rutinitas ibadah dengan baik. Baca Quran misalkan. Wajibkan pada diri Anda, diri kalian anak-anakku, untuk membaca sehari itu paling enggak 1 juz. Biasakan dari sejak kecil. Itu nanti akan terbawa sampai kamu tua nanti. Sampai mati nanti insya Allah. Begitu. Keempat, kelima nasihat saya. 3 berapa? Kelima ya. Hafalan belajar, banyak membaca, banyak hafalan, rutinitas ibadah dibiasakan. Yang kelima adalah membiasakan akhlak yang baik. Membiasakan perilaku yang baik. Ketika ngomong jangan suka misuh-misuh. Biasakan disiplin untuk itu. Kalau ketemu gurunya cium tangan, salam sapa dengan baik. Selalu menjaga tata krama kepada siapapun. Hormat kepada orang tua, sering membantu apa yang menjadi kesibukan orang tua. Dengan kalian membiasakan untuk melakukan akhlak yang baik, adab yang baik, maka yang terjadi nanti kebiasaan akhlak yang baik itu akan kalian bawa sampai kalian tua nanti. Ketika kalian sudah tua nanti, misalkan menikah berumah tangga, ketemu gurunya, ketemu Ustazah Anissa misalkan, atau ketemu saya di tengah jalan ketika kita sudah tua, kalian akan nyapa, akan kunjung ke rumah gurunya. Karena kalian sudah terbiasa dari kecil menghormati guru. Dari kecil sudah terbiasa membantu orang tua, membantu kesibukan orang tua di dapur, di tempat kerja dan lain sebagainya. Ketika kalian itu menemukan orang yang lagi sibuk, tidak harus orang tua, paman, segala macam, ya, kalian pasti akan tanggap akan pekerjaan dan bantu secara otomatis. Karena sudah mempunyai kebiasaan membantu orang.
Tapi anak-anak yang tidak pernah diajari untuk bekerja dan membantu pekerjaan dan kesibukan orang tua, dia anaknya acuh tak acuh. Apa itu acuh tak acuh? Nggak pedulian. Di sana ada orang repot, pamannya repot, mbah kakungnya lagi repot dan lain sebagainya, dibiarkan aja. Bantu kalau diperintah, dan itu pura-pura bantu atau ya memang nggak bisa kerja, nggak biasa dia bekerja untuk bantu-bantu orang. Lah jangan sampai kalian itu menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadilah anak yang disiplin, anak yang giat, anak yang rajin. Rajin beribadah, rajin belajar, rajin bekerja dan membantu. Ini luar biasa. Begitu. Lah itu pesan saya di awal tahun ini dan juga sekaligus di akhir tahun ini. Jangan kau sia-siakan waktu kamu. Jangan kau sia-siakan waktu kamu. Mumpung masih muda, masih usia-usia SD, waktu-waktu emas, perbanyak 5 wasiat saya tadi. Jangan pernah dilupakan. Insya Allah kalau kalian memegang apa yang saya sampaikan dari 5 tadi, akan membawa manfaat di hari-hari kamu nanti, di kemudian hari sampai tua nanti dan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak sekalian dan juga ustadzah sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada anak-anak kita yang masih usia dini yang luar biasa itu. Jadi begini ya anak-anak sekalian ya, kalau kalian nanti sudah usia SMP, SMA, itu pikirannya sudah lain. Pikirannya sudah memikirkan lawan jenis, sudah memikirkan megang HP sendiri, sudah megang uang segala macam. Jadi kesempatan emas ya di SD ini, itu adalah memang betul-betul pondasi yang sangat penting. Pondasi dasar, maka dikatakan sekolah dasar, karena ini adalah dasar dalam berpikir kita, dasar dalam hidup kita. Ya di SD ini. Maka jangan sia-siakan. Hafalan saya di SD dan hafalan ketika di Sanawi ataupun di SMA itu ternyata masih kokoh ketika di SD. Hafalan saya juz 28, juz 27, 26, ya juz 1 dan lain sebagainya. Ketika saya hafalkan di usia SMP dan SMA, ternyata ya banyak lupanya. Jadi kekuatan hafalan itu berbeda dengan di juz 29 dan juz 30. Lebih kokoh juz 29 dan juz 30. Lebih kuat di dalam memori. Adapun ketika hafalan di usia SMP dan SMA, ya banyak lupanya. Lupa semuanya. Gitu. Kalau saya nggak merojah, lupa semuanya. Begitu. Ya begitu saja, saya kira nggak perpanjang. Ini sudah 12 menit dan 13 menit ya, bahkan saya tidak ingin memperpanjang, kasihan nanti sudah capek semuanya. Ya selamat berlibur, selamat muhasabah diri nanti malam. Mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Di tahun yang baru kita menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang lebih bertakwa dan beriman, lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun berkualitas di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.